Ini Rasul 12. Ayat 20. Ayat 20 sampai 25. Oke. Dibaca dulu. Kisah Rasul 12 ayat 20 ya. 12. 11. 12 weh. 12. Iya, aku juga 12 nih. Iya. 12. Kisah Rasul Ya, udah, 12 ayat 20. Herodes mati. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, inilah suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Barnabas dan Saul diutus. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar. Barnabas dan Saul kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Makasih Teh Verlina. Sami-sami. Ayo Om Wewe. Berita kematian Herodes Agripa kelihatannya tidak berapa penting bagi penulis, bagi penyebaran dan pertumbuhan jemaat. Perbedaan antara tindakan dan sikap Herodes dengan tindakan dan sikap rasul-rasul sangat tajam. Herodes digambarkan pada masa jayanya. Mereka yang bertengkar dengan ia memohon perdamaian. Lalu ia hadir dengan mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya. Pernyataan mereka, ini suara dewa dan bukan suara manusia. Berbeda dengan rasul-rasul yang selalu menegaskan bahwa mereka hanyalah manusia biasa. Di pasal 3 ayat 21, pasal 10 ayat 26, pasal 14 ayat 15, yang menyampaikan firman Allah. Secara rinci kematian Herodes dicatat dengan agak berbeda oleh Yosefus. Tetapi laporan-laporan itu merupakan pelengkap. Fakta bahwa Lukas menyebut malaikat Tuhan tidaklah berarti bahwa itu adalah suatu kematian nyata yang luar biasa atau supranatural. Tetapi Allah lah ya yang akhirnya bertanggung jawab atas apa yang kelihatannya seperti kematian biasa. Gambaran yang dituliskan Lukas tentang Herodes yang dimakan cacing-cacing mungkin secara langsung dihubungkan dengan sakit perut yang dihubungkan dalam laporan Yosefus. Berbeda dengan Herodes, orang banyak menyatakan suara dewa, sementara kebenaran firman Allah semakin tersebar. Barnabas, Saulus, dan Yohanes Markus, lihat di 12, pasal 12 ayat 12 sampai 17, kembali ke Antioquia dari Yerusalem. Okay, thank you. Oke, selamat malam semua. Kembali kita belajar dari kisah para rasul ya. Kita lihat dulu waktu yang ditentukan, suatu hari yang ditentukan. Suatu hari yang ditentukan itu dari buku lain nih. Ada dua kemungkinan nih. Yang kemungkinan yang lebih besar itu ini ya, festival
atau perayaan 5 tahunan merayakan berdirinya kota Kaisarea. Jadi ayat 21 kan berkata, dan pada suatu hari yang ditentukan. Nah, hari itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang lebih besar adalah tadi ya, perayaan 5 tahunan merayakan berdirinya kota Kaisarea, itu jatuhnya pada tanggal 5 Maret. Kemungkinan yang lain, hari merayakan ulang tahun Kaisar pada 1 Agustus. Jadi ada dua kemungkinan ini ya, dan kemungkinan lebih besar adalah tanggal 5 Maret pada perayaan atau festival 5 tahunan kota Kaisarea. Kita terakhir udah diinfokan oleh Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 19 bahwa setelah Petrus lepas dari penjara, Herodes ditafsirkan kecewa, mungkin juga malu karena larinya atau terluputnya, terbebasnya Petrus. Dicatat dari Yudea dia kembali ke Kaisarea. Terus masuk ke kondisi atau situasi Herodes saat di hadapan masyarakat Tirus dan Sidon. Dikatakan bahwa Herodes mengenakan pakaian kerajaan, kemudian dia duduk di atas tahta baru berpidato. Menurut catatan di sini, yang mengutip Yosefus, seorang sejarawan Yahudi. Tadi juga buku yang Pak Wewe baca juga menyinggungnya tentang Yosefus. Jadi saat kita belajar kisah para rasul, bahkan kisah-kisah perkembangan gereja, apa yang dicatat dalam Alkitab itu bersesuaian dengan apa yang Yosefus catat, termasuk kisah matinya Herodes. Yosefus mencatat saat itu kita bisa gambarkan momennya ya. Kalau dalam film bisa kita gambarkan mungkinnya bagaimana Herodes mengenakan pakaian kerajaan, kemudian saat matahari mulai bersinar, dia berdiri, kemudian sinar matahari itu jatuh pada jubah perak Herodes. Pakaian kerajaan ini memantulkan sinar keemasan, terus berpadu dengan kilau dari tahta kerajaannya. Itu saja sudah bisa membuat orang fear and trembling ya nih ya. Terkagum, campur takut, campur terpesona ya. Lihat keindahan, kemegahan, kemuliaan dari Herodes dengan pakaian dan tahtanya. Kemudian dilanjutkan dengan catatan bahwa dia berpidato. Nah, menurut buku yang kita jadikan patokan,
dia berpidato itu di sebuah gedung, sebuah ruangan yang bagus banget akustiknya ini ya. Amphitheater model Yunani. Jadi saat Herodes berpidato itu suaranya bisa menyebar sedemikian rupa, bisa didengar oleh sebanyak mungkin orang, suara yang bisa kita yakini berwibawa. Terus dalam gedung yang akustiknya sangat bagus, kemudian ditambah kondisi bahwa orang-orang Tirus dan Sidon mengharapkan perdamaiannya, memohon perdamaian dari Herodes. Menurut tafsiran, ada indikasi bahwa Herodes memang sengaja menampilkan diri sebagai manusia setengah dewa. Dan ayat 22 mencatat hasilnya ya. Setelah kita lihat tadi kondisinya, gambar yang diberikan oleh Yosefus, ayat 22, rakyat bersorak membalasnya. Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Jadi kondisinya memang mendukung ya. Terus ditambah lagi Herodes memang suka terhadap pujiannya. Kita kemarin minggu lalu bahas Herodes ini suka cari muka. Baik kepada kaisar di Roma, juga kemarin kita bahas mencari muka terhadap pimpinan-pimpinan Yudaisme di Yerusalem. Jadi dia begitu terbuai dengan dalam tanda kutip sembah nih ya, sembah dari begitu banyak orang. Bukan hanya rakyat biasa kali ya saat itu ya, tapi juga ada pejabat-pejabat tinggi dari Sidon dan Tirus, dan mereka semua berkata ini suara Allah dan bukan suara manusia. Ya, dari sini kita belajar, tadi saya sudah singgung di WA, bahaya dari pujian, khususnya saat itu datang dari banyak orang. Kita harus benar-benar menyikapi secara bijak, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, karena kita belajar dari Herodes ini, karena dia malah membanggakan diri. Kita catat bahwa ia tidak memberi hormat, tidak mengembalikan glory, tidak mengembalikan kemuliaan kepada Allah. Ia dihukum Tuhan. Ia dihukum Tuhan. Dan ini hukumannya menurut catatan dari Yosefus. Ada istilah-istilah medis yang saya kurang ngerti juga nih, bisa nanti diterjemahkan. Di screenshot silakan nanti diterjemahkan. Kalau appendix ini berarti pecah usus buntu ya. Ini tafsirannya ya. Kalau Yosefus bilang cuman sakit perut. Sakit perut itu selama 5 hari. Sakit perut selama 5 hari kemudian mati. Nah, ada yang berspekulasi gitu ya. Ada 4 nih kan.
Saya tahunya cuma yang doang nih. Usus buntu pecah sama diracuni oleh arsenik. Kayak dulu apa? Yang di GI itu ya. Pakai arsen bukan tuh? Jessica ya. Jessica Mirna. Ya. Jadi saat Lukas menyatakan bahwa Herodes mati dimakan cacing-cacing itu lebih kepada gambaran orang dulu, orang ancientnya, orang zaman dahulu, terhadap kematian yang nggak normal, gitu ya, kematian mendadak yang nggak normal. Dan itu dilengkapi, jadi kita yakini bersesuaiannya apa yang ditulis oleh Yosefus itu menegaskan dari apa yang Lukas tulis di Kisah Para Rasul. Oke, kiranya bisa membuat kita mengerti semua. Dia mati di umur 54, berarti 54. Ini ya, 5 hari dalam sakit perut yang luar biasa. Lanjut ke ayat 24, Lukas menjelaskan bahwa firman Tuhan makin tersebar, meskipun Yakobus harus mati, kemudian Petrus sempat dipenjara, tetapi firman Tuhan terus tersebar. Tidak ada yang dapat menghalangi perkembangan gereja atau penyebaran Injil di Palestina. Matius 24:35, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Ku kekal selamanya, ya, tidak pernah berlalu, tidak akan berlalu. John Stott menunjuk pasal 12 diawali dengan kematian Yakobus dan pemenjaraan Petrus serta berkuasanya Herodes, ditutup dengan kematian Herodes, Petrus bebas, dan firman Tuhan yang berkuasa. Ya, oke. Silakan Pak Wewe. Ya, kasih, Bu. Ya, teman-teman yang mau tanya atau mau menambahkan, silakan ya. Semua ya. Gimana? Lanjut aja, Mami ini. Lanjut aja. Nanti langsung aja ya, Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 13. Nanti saya minta yang baca Joy.
Oke, Kak Dede, sebentar. Oke, Joy. Kisah Rasul 13 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasalah dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Saulus dan Barnabas di Siprus. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran, tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Sampai 12 atau 13 kali ini? 13, Joy. 13. Iya. Ke Antioquia di Pisidia. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia, tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Makasih, Joy. Sama-sama, Kak. Pelayanan kepada bangsa-bangsa lain dan dengan terprogram. Perjalanan pekabaran Injil pertama, pengutusan. Sampai bagian ini, dalam kitab Kisah Para Rasul, bila jemaat mengutus seorang pergi untuk pekabaran Injil, tampaknya itu bukan dalam rangka memberitakan Injil, melainkan untuk memeriksa keadaan pekabaran Injil. Di pasal 8 ayat 14 dan 11 ayat 12. Pekabaran Injil itu sendiri tampaknya berlangsung secara spontan, umumnya di rumah ibadat atau di tempat lain di daerah khusus sesuai dengan petunjuk Roh Kudus, melalui orang-orang yang tersebar, seperti dalam pasal 8 ayat 4 dan 5, atau langsung dari malaikat Tuhan, seperti dalam pasal 8 ayat 26. Sekarang, tidak banyak kasus di mana ada jemaat yang dilayani, nabi-nabi dan pengajar yang banyak sehingga bisa mengutus beberapa orang dari antara mereka untuk melakukan tugas pekabaran Injil. Bahkan gereja yang dipanggil oleh Roh Kudus mengakui dan mendukung tuntutan Allah sebelumnya terhadap Barnabas dan Saulus. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ini bukan atas inisiatif mereka sendiri, melainkan Allah. Di sini, pengakuan dari persekutuan Kristen dan maksud dari Roh Kudus dinyatakan oleh jemaat dengan meletakkan tangan atas kedua orang itu. Barnabas dan Saulus di Siprus. Pulau Siprus terletak di sudut timur laut dari Laut Tengah atau Mediterania. Dan telah diinjili di pasal 11 ayat 19 sampai 20. Bagian dari perjalanan ini mungkin direncanakan sebagai lanjutan dan perkunjungan memberikan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi mungkin dipahami dengan baik
pada tempat-tempat persinggahan yang disebutkan dalam kitab ini sebagai pekerjaan penginjilan di tengah-tengah orang Yahudi yang sebelumnya percaya. Pola penginjilan Paulus termasuk dalam memulainya dari orang Yahudi bergerak menuju bangsa lain di tiap kumpulan. Barnabas berasal dari Siprus dan Yohanes Markus, saudara sepupunya, menyertai mereka. Salamis adalah kota pelabuhan di sebelah timur, di mana rombongan itu berlabuh. Dan perjalanan di pulau itu tampaknya mereka lewati tanpa bahaya yang berarti. Sehingga mereka sampai ke ujung Patmos. Nama Bar Yesus, anak dari Yesus atau Yosua, tidak ada hubungan dengan Yesus orang Nazaret itu. Nama Yesus adalah umum pada zaman itu. Ungkapan tukang sihir Yahudi tampaknya bertentangan secara terminologis sesuai dengan hukum Yahudi yang menentang hal-hal sihir dan magis. Tetapi Bar Yesus bukanlah seorang Yahudi yang terikat pada hukum, melainkan seorang nabi palsu, seorang yang menonjolkan diri. Mungkin ia termasuk dalam barisan Skewa. Tampaknya kedua-duanya, Bar Yesus dan Skewa, memakai gelar imam kepala tanpa adanya mandat yang jelas untuk membuktikan kendali mereka atas wujud magis dan spiritual itu. Juga Filipus dalam pertemuan Petrus dengan Simon, Magnus tukang sihir di Samaria, pasal 8 ayat 9 sampai 24. Seperti sida-sida dari Ethiopia di pasal 8 dan perwira pasukan Cornelius di pasal 10, tampaknya Gubernur Sergius Paulus menghormati dan mempunyai hubungan dengan beberapa bentuk dari Yudaisme sebab dia mempunyai seorang Yahudi, walaupun seorang bidat Yahudi, sebagai salah satu penasihatnya, dan ia menunjukkan minatnya terhadap Barnabas dan Saulus. Gubernur adalah pemerintah yang diangkat oleh Roma sebagai anggota senat provinsi, seperti Siprus. Bar Yesus juga memakai nama Semitik untuk dirinya, yaitu Elimas. Dan Lukas mengatakan kepada kita bahwa arti nama itu adalah tukang sihir. Ketika Sergius Paulus mendengarkan firman Allah, Elimas memakai pengaruhnya menentang itu dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Mulai sekarang dalam kitab ini, nama Paulus diperkenalkan dan Saulus tidak dipakai lagi, kecuali dalam menceritakan ulang peristiwa perjalanan sebelumnya di Damsyik dalam pasal 22 dan 26. Perubahan ke nama Yunani dari nama Ibrani mungkin menunjukkan fakta bahwa lingkungan pekerjaan adalah terutama di tengah bangsa-bangsa lain dan daerah-daerah bukan Yahudi. Dalam argumentasi di hadapan Sergius Paulus, Allah turut campur tangan dan Roh Kudus mengalami Paulus untuk memberitakan bukan memaki-maki, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya. Bentuk hukuman ini memang benar-benar sama seperti penghukuman Paulus sendiri ketika ia juga membutuhkan tuntunan tangan. Apa yang dilakukan Yesus terhadap Paulus, ia juga sekarang akan melanjutkan itu dengan perantaraan Paulus. Gubernur itu mempunyai minat atas ajaran Tuhan yang membawa dia kepada iman sebagai akibat dari refleksi atas hukuman itu. Udah, Pi. Ini sampai ayat 12 doang. Itu 13. Paulus dan Barnabas di Antioquia Pisidia. Bagian dari pasal ini berisikan khotbah pertama atau pidato dari Paulus yang dilaporkan di pasal 2:14 dan Lukas memberikan pidato dalam Kisah Rasul. Namun ini bukanlah khotbah yang pertama yang disampaikan Paulus. Alasan bahwa penulis memberikan kepada kita ringkasan dari isi yang satu ini lebih daripada pernyataan sederhana seperti pada pasal 9 ayat 20-21. Menunjuk pada pola dari sekian banyak pengalaman pekabaran Injil Paulus selanjutnya.
Ketika memulai perkumpulan, orang-orang Kristen perdana berbicara di rumah ibadat, dan hanya setelah masalah muncul di sana, mereka mulai bekerja di tengah-tengah bangsa lain. Sampai pihak penentang, biasanya tetapi tidak secara khusus dari orang Yahudi, mendesak mereka untuk sepenuhnya meninggalkan rumah ibadat tersebut. Di sini narator menyebutkan bahwa rombongan itu terdiri dari Paulus dan kawan-kawannya, sebagaimana sebelumnya. Bahkan di dalam pesan kepada jemaat Antioquia dari Roh Kudus, Barnabas tampaknya sudah dianggap sebagai pimpinan dan Paulus sebagai rekan. Fakta bahwa Yohanes meninggalkan mereka dilaporkan di sini dengan sederhana, menyebabkan timbulnya beberapa perbedaan pendapat. Kemudian, bahwa rombongan menjadi rujuk kembali jelas dari Kolose 4 ayat 10-11 dan 2 Timotius 4 ayat 11. Dua-duanya ditulis sebagai peristiwa ini dilaporkan. Ya, ini mesti belum. Tadi sempat disinggung tentang Bar Yesus disamakan dengan Skewa ya. Nanti itu muncul di Kisah Para Rasul pasal 19. Kalau di Wikipedia disebutnya sebagai tukang jampi Yahudi. Mulai pasal 13, Lukas menjelaskan tentang perubahan metode penyebaran Injil. Tadi sudah singgung di buku yang Pak Weweh baca juga ya. Sebelumnya spontan, tanpa perencanaan, maka mulai pasal 13 ini dengan perencanaan. Dengan sengaja ya, pergi ke tempat-tempat yang baru. Sebelumnya, murid-murid yang melarikan diri dari Yudea karena aniaya, mereka kembali ke tempat asal atau kampung halaman dan membawa Injil. Itu yang sering kita baca ya. Nah, mulai ayat 13, metode yang baru diperkenalkan oleh Lukas. Kemudian di paragraf 2, dibedakan ada nabi dan pengajar atau guru. Kalau nabi itu membawa berita yang memberi kekuatan supranatural, memberi kebangunan rohani, memberi penghiburan supranatural, maka guru itu menerima karunia roh untuk mengajar firman dengan efektif, sehingga jemaat bisa mengerti. Kemudian baru ada daftar nama yang diberikan oleh Lukas dengan menyebut Barnabas sebagai nama pertama. Kalau kita mau ingat kembali, Barnabas ini salah satu dari 7 apa kemarin namanya? Diakonos ya. Diaken.
Bahasa Indonesia diakan, bahasa Indonesia apa ya? Diakan kayaknya benar ya di apa itu? 7 ya. Kisah para Rasul 7 kan. 6 ayat 6 ya. Pasal 6, 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Nanti bisa baca lagi dengan muncul namanya nih ya. Oke, Barnabas itu diutus dari Yerusalem ya. Jadi notabene dia sudah senior, sudah heran disebut pertama. Kita bisa baca-baca lagi, udah lupa juga nih ya, udah tahun yang lalu sini ya. Khususnya saat Paulus baru bertobat, kemudian Paulus yang ditakuti itu pergi ke Yerusalem. Itu membuat gereja di Yerusalem, jemaat di Yerusalem pada takut. Barnabas lah yang pertama-tama menerima Saulus. Ya, jadi sekali lagi poin yang ingin saya sampaikan adalah Barnabas nih tokoh rohani, tokoh gereja yang sudah mapan, tidak heran disebut pertama ya. Nah, kemudian ada tafsiran tentang Simeon. Ada yang menafsirkan Simeon ini Simon orang Kirene yang dipaksa membawa salib Yesus di Matius 27 ayat 32. Tapi ini spekulasi nih ya. Gitu kan, Oma nggak dengar kali? Toto nggak dengar? Toto nggak dengar? Ya, tadi udah. Ya. Jadi Simeon itu nama yang umum dalam bangsa Yahudi. Kemudian diberi nama Niger, nama Roma ini, yang berarti hitam. Niger itu. Simeon yang disebut Niger. Jadi yang lebih kuat tafsirannya, ia seorang anak campuran antara Yahudi dengan Afrika. Kemudian baru Lucius diberi keterangan orang Kirene. Kirene itu nama ini ya, nama kota North Afrika. Mana tadi? Kurang gede kali ya, maaf nih. Nah, ini dia. Gedean dikit. Diduga Lucius ini yang membawa Injil pertama kali masuk Antioquia. Baru muncul nama Menahem.
yang memiliki arti Allah penghiburku. Ia dibesarkan bersama Herod Antipas. Herod Antipas ini yang membunuh Yohanes Pembaptis. Tadi kita belajar kematian Herodes Agripa. Herod Antipas. Seingat saya ini Antipas ini pamannya ya, pamannya Agripa ini, uncle. Menahem dibesarkan di istana. Diyakini juga sempat menjadi pegawainya Herodes. Tapi kemudian Yohanes Pembaptis mempengaruhi hidupnya sampai di suatu titik dia diselamatkan. Kita tahu bagaimana Yohanes Pembaptis mempengaruhi Menahem, mungkin melihat keberanian Yohanes atau konsistennya Yohanes Pembaptis ini sungguh berdampak terhadap Menahem sampai di satu titik ia diselamatkan dan menurut catatan kisah para rasul 13 ia sudah menjadi pemimpin. Padahal dia bisa dibilang bersama Herodes yang menyaksikan pembunuhan Yohanes Pembaptis. Berarti Menahem ini Herodes dan Paulus ini sangkatan dong Om, bisa dikata. Sama siapa? Saulus? Iya. Menahem yang Nggak tahu kok umurnya mah. Herodes dan Paulus. Kok umurnya kurang tahu umurnya nih. Yang jelas ini kan tahun tadi kan dibilang tahun 40, kemarin kita belajar tahun 41 itu Herodes mulai berkuasa di Yudea. Kemudian tahun 44 ya, Herodes mati. Kemudian ada tadi di sini nih 46, tahun 46 itu terjadi kelaparan di Yerusalem sesuai dengan nubuatan Agabus. Itu tahun 46. 2 tahun setelah kematian Herodes Agripa tadi. Kemungkinan tahun 46 inilah Saulus dan Barnabas diutus oleh gereja Antioquia untuk membawa persembahan kasih atau baksos, bantuan sosial, dana sosial dari jemaat Antioquia untuk saudara seiman di Yerusalem. Kita tahu mereka kerap mengalami aniaya di Yerusalem, kemudian berdampak secara hebat oleh karena kelaparan saat itu. Nah, kalau kita asumsikan Saulus Barnabas 1 tahun di situ, atau 6 bulan, ya tahun 47 ini, catatan ini ya. Kembalinya Saulus dan Barnabas ke Antioquia. Itu kan di ayat 25 dari Kisah Para Rasul 12. Barnabas, Saulus kembali ke Yerusalem setelah menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Tugas pelayanan ini tadi ya, membawa persembahan kasih, bantuan sosial, bantuan gereja Antioquia buat saudara seiman di Yerusalem. Berarti tahun 47 mereka kembali ke Antioquia.
Apa? 46 atau 47 deh. Kemudian masuk ke ayat 2. Nanti bisa tokoh-tokoh gini bisa kita baca-baca lagi. Bisa nanti saat kita baca-baca tafsiran itu muncul lagi nama-nama ini. Ada 4 atau 5. Barnabas, Simeon, Lukius, Menahem, dan Saulus. Ada 5 nama ya. Mereka disebut sebagai nabi dan pengajar yang memberkati, yang memimpin jemaat atau gereja di Antioquia. Kita sudah bahas kemarinnya. Kita perlu ingat terus. Pertama-tama pusat kekristenan itu di Yerusalem. Kemudian berpindah ke Antioquia. Nanti akan berpindah ke Efesus. Kalau kita punya the big picture ya kan, sejarah perkembangan gereja kita bisa lebih paham nanti. Yerusalem, Antioquia, terus ke Efesus. Jadi sampai ayat 1 di pasal 13, Barnabas masih sebagai tokoh yang dituakan pemimpin. Nanti kita baca bagian-bagian akhir dari pembacaan kita tadi, ayat 12, seingat saya ayat 11, ayat 13 bahkannya, Paulus dan kawan-kawan. Di ayat ini sudah Paulus yang jadi pemimpin bisa dibilangnya, leadernya udah ganti. Tapi kita tahu Barnabas tetap jadi teman sekerja. Mereka tetap bekerja bersama-sama mengalir dengan atau bersama Roh Kudus. Masuk ke ayat 2, ada pembahasan tentang puasa. Meski selama jadi manusia Tuhan Yesus tidak pernah menekankan tentang berpuasa, did not emphasize fasting. Selama dia bersama murid-murid, Tuhan Yesus bersama murid-murid, tetapi Alkitab kita memberi perhatian khusus terhadap praktek ini, praktek berpuasa. Menurut buku tafsiran yang kita jadikan acuan, manfaat puasa setidaknya ada 3 di sini. Pertama, memberi kita kesempatan yang lebih baik, lebih maksimal untuk berdoa. Itu pertama, memberi kesempatan yang lebih baik, maksimal untuk berdoa. Kedua, memberi kesadaran, notice ya, ke jiwa kita, ke daging kita ini akan realitas perkara-perkara rohani. Disiplin berpuasa melatih diri kita, menyadarkan daging kita bahwa bukan hanya jasmani yang kita lihat dengan mata ini yang realitas ya, tetapi perkara-perkara rohani juga itu sama nyatanya dengan tubuh yang kita bisa pegang ini. Ketiga, berpuasa juga bisa memperbaharui semangat dan komitmen kita dalam mengejar kasih dan kekudusan. Puasa bisa menggiatkan, menambah semangat serta komitmen kita dalam mengejar kasih dan kekudusan. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak menekankan secara khusus tentang berpuasa. Tetapi Alkitab kita, PL maupun PB, memberi tempat yang khusus bagi praktek ini, bagi disiplin rohani ini. Roh Kudus memberikan perintah yang kuat
strong command or demand, imperatif, sebuah perintah. Berkatalah Roh Kudus. Tulisan Lukas ini juga memberi kita penjelasan bahwa ada saat-saat tertentu Roh Kudus menggunakan persekutuan jemaat untuk berbicara kepada kita, untuk menyatakan rancangannya lebih lanjut dalam hidup kita masing-masing. Karena kita sudah baca bagaimana Roh Kudus berurusan secara pribadi dengan Paulus, dengan Saulus dalam kisah pertobatannya. Bagaimana ia dilayani Ananias. Terus dan terus kita diinfokan oleh Lukas bahwa Roh Kudus sudah berurusan secara pribadi, secara langsung dengan Rasul Paulus. Namun, saat Rasul Paulus diberi tugas untuk menginjil ke berbagai kota, Roh Kudus menggunakan cara yang berbeda. Ini mengajar kita bahwa cara kerja Roh Kudus yang berbeda-beda itu bisa juga terjadi dalam hidup kita. Kita yakin kedua cara ini saling melengkapi, sehingga dalam konteks Kisah Para Rasul 13, pelayanan Paulus dan Barnabas semakin maksimal oleh karena mereka berada dalam persekutuan jemaat. Demikian pula saat ingin hidup kita lebih maksimal, kita tidak mungkin jadi Kristen yang sendiri, yang bicara dengan Roh Kudus, berhubungan dengan Roh Kudus terus secara pribadi, namun harus dalam juga persekutuan jemaat. Ya, semoga memberkati kita ini, poin ini, puji Tuhan. Sehingga kita tidak mau melepaskan persekutuan jemaat di dalam kerinduan kita dipimpin oleh Roh Kudus dari hari ke hari. Karena sekali lagi ya, Roh Kudus bicara dalam persekutuan jemaat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian kita lihat ayat 4 dan 5. Dikatakan di sini bahwa oleh karena disuruh Roh Kudus, jadi terus Barnabas dan Saulus, bahkan di ayat 4 pun masih ditulis Barnabas dan Saulus. Nanti baru di ayat 13 tadi ya, itu berubah itu. Penulisan Lukas mengisahkan perjalanan mereka berdua ya. Unik memang nih ya. Bahkan di ayat 4 itu masih tulisannya Barnabas dan Saulus. Nanti di ayat 13 Paulus dan kawan-kawan. Terus saat kita baca sekilas yang kita dapat itu. Tapi bisa kita perdalam terus, unik benernya. Kita bisa terus belajar ya bagaimana Roh Kudus bekerja melalui mereka berdua ini. Dan menurut suruhan Roh Kudus, Barnabas, Saulus ke Seleukia. Kemudian ke Siprus. Siprus merupakan tanah kelahiran atau tempat di mana Barnabas dibesarkan. Jadi secara logika tempat yang cocok untuk memulai pelayanan karena
Barnabas sudah mengetahui kotanya tentu ya, kota di mana dia dibesarkan. Ini mengajar kita bahwa ada kalanya cara kerja atau pimpinan Roh Kudus bersesuaian dengan alur berpikir kita ya, dengan logika kita. Namun tentu tak bisa kita paksakan untuk selalu seperti itu. Ini kan perutnya sesuai ya, dibawa ke Siprus, dan Siprus merupakan kota kelahiran Barnabas, jadi kota yang baiklah untuk memulai penginjilan mereka. Puji Tuhan. Kemudian ayat 9. Ayat 8 dulu ya. Ayat 8 di sini dijelaskan bahwa si Elimas tadi ya, Bar Yesus itu berusaha mempengaruhi Sergius Paulus, menghalang-halangi, membelokkan. Itu yang dilakukan oleh Elimas. Jadi menurut tafsiran buku ini, Barnabas dan Saulus sudah menginjili Sergius Paulus. Si gubernur ini sudah mendengar Injil dan menerimanya. Kemudian baru datang Elimas untuk mempengaruhi supaya imannya bengkok, membelokkan gubernur dari imannya. Membelokkan apa yang Barnabas dan Saulus ajarkan. Baru ayat 9. Mengapa nama Saulus berubah jadi Paulus? Saulus itu nama Yahudi. Ya. Sedangkan Paulus itu nama Romawi. Ya. Yang berarti the little one. Berarti pendek berarti ya kemungkinan nih ya. Si Paulus nih ya. The little one nih namanya. Memiliki arti the little one. Menurut buku ini, orang-orang non-Yahudi lebih menyukai nama Romawi dari nama Ibraninya, nama Yahudinya. Sehingga terjadi perubahan signifikan di sisa kisah para rasul, tidak lagi muncul nama Saulus ya. Selalu Paulus. Bahkan nanti kita baca surat-surat Paulus juga selalu pakai nama Paulus, nama Saulus tidak muncul lagi. Nah, tafsiran amannya adalah karena orang-orang non-Yahudi yang merupakan target penginjilan Paulus lebih senang nama Romanya daripada nama Ibraninya. Kedua ini ya. Lebih menarik atensi. Karena saat itu Roma ya yang berkuasa ya. Tapi kita lebih aman tadi ya. Kalau ditanya kenapa berubah nama Saulus jadi Paulus, karena orang-orang non-Yahudi yang merupakan target penginjilan Rasul Paulus
itu lebih menyukai, lebih prefer nama Romawinya daripada nama Yahudi atau Ibraninya. Oke, masuk ke ayat 11. Dikatakan di situ bahwa tangan Tuhan datang menimpa engkau menjadi buta beberapa hari lamanya. Until an appointed time. Ditafsirkan kemungkinan waktu yang diberikan untuk Elimas bertobat. Dan tidak jelaskan lebih lanjut apakah dia bertobat atau tidak. Tadi di buku yang Pak Owe baca dihubungkan dengan pertobatan Saulus tadi ya. Saulus pun sempat buta. Ini pun Elimas dibuat buta. Namun tidak dijelaskan apakah dia diselamatkan seperti Rasul Paulus atau tetap keras hati. Kita tidak diberi penjelasan lebih lanjut. Ya, saya dapati hal menarik seperti ini ya. Yaitu kita membandingkan antara apa yang terjadi di Yerusalem dengan di Siprus ini. Di Yerusalem, kita sudah baca kemarin, Yakobus mati sebagai martir. Kemudian Petrus di penjara, memang bebas. Tapi setelah bebas, dia tidak lagi memberitakan Injil menurut catatan Kisah Para Rasul, tapi bisa dikatakan bersembunyi dulu. Nah, sepertinya di Yerusalem mujizat tuh menurun, tapi dalam pelayanan Rasul Paulus tetap mujizat ini demikian nyata ya, seketika kan. Ayat 11 bagian B. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Ya, jadi kan mujizat tetap nyata ya dalam pelayanan Paulus dibandingkan dengan apa yang terjadi di Yerusalem. Ini kan hal menarik gitu ya. Bisa kita pikirkan sama-sama perbandingan ini mengajarkan kita, saya percaya, untuk pertama ya berpuas diri dengan apa yang Tuhan karuniakan, sambil terus mengharapkan pimpinan Tuhan, dan tentu yang terakhir adalah terus mengharapkan hal-hal besar dari Tuhan. Selanjutnya, setelah itu kita tentu serahkan semua ke dalam kedaulatan Tuhan. Karena kita percaya Petrus pun tetap rasul yang luar biasa sampai di saat dia nanti mati disalib. Seingat saya Yosefus pun yang mencatat ya. Yosefus pun yang mencatat nanti Petrus mati disalib secara terbalik sesuai dengan permintaannya. Setelah lebih dulu menyaksikan istrinya disalib. Gitu ya. Jadi istri Petrus dulu disalib. Petrus melihat sambil mendukung tentu dengan satu kata yang terkenal, remember Jesus ya, remember Christ, ingat Tuhan, ingat Kristus. Kemudian baru Petrus disalib dengan posisi salib terbalik. Jadi kita percaya iman Petrus tetap luar biasa, tetapi dalam kedaulatan Tuhan, apa yang terjadi di Siprus ini berbeda dengan yang terjadi di Yerusalem. Ya, kita sama-sama belajar ya. Kita nggak bisa ngatur Tuhan, itu yang penting. Yang pertama, kita tadi ya, mensyukuri anugerah yang Tuhan beri sampai detik ini. Apapun pelayanan kita, apapun kondisi kita, kita syukuri, itu langkah pertama. Kedua, terus mengharapkan pimpinan Tuhan.
arahan Tuhan, suruhan Tuhan. Dan ketiga, dalam doa-doa kita tentu kita harapkan hal-hal besar yang bersifat rohani ya, menyangkut keselamatan jiwa. Karena tadi kan ayat 12, mujizat yang terjadi dengan dibutakannya Elimas, itu tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya gubernur itu percaya, itu tujuannya. Buat apa ada mujizat tapi tanpa keselamatan jiwa? Kosong banget ya itu ya, sia-sia banget keselamatan kesembuhan mujizat tanpa keselamatan jiwa itu kosong banget, hampa. Jadi tadi ya, mensyukuri anugerah Tuhan, minta pimpinan Tuhan, berharap-harap. Ketiga, harapkanlah hal-hal besar dari Tuhan. Hal-hal besar yang berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa. Puji Tuhan. Ya, bagian akhir, ayat 13. Jadi sudah saya singgung, di ayat 13, sudah ada perbedaan yang amat sangat mengagumkan ya. Paulus dan kawan-kawan. Namanya pun enggak disebut lagi nih, Barnabas ya. Hanya Paulus dan kawan-kawan. Tadi Barnabas dan Saulus. Tapi saat muncul nama Paulus, di ayat berapa tadi? Ayat 9, tetapi Saulus juga disebut Paulus. Nah, sejak itu, Barnabas sudah jadi kompatriotnya ya. Jadi Robinnya Batman. Jadi Robinnya Batman udah Barnabas ya. Ya, Paulus dan kawan-kawan itu hebatnya ya. Ya, kita terus berproses bersama Roh Kudus. Saat ini saya jadi pemimpin dalam PA ini, BS ini, nggak tahu nanti berikutnya siapa yang Tuhan pakai lebih hebat dari saya. Mari kita berproses bersama Roh Kudus, puji Tuhan. Di Perga, di bagian akhir ya, Markus ini kita tahu bersama ya, sepupunya Barnabas. Markus ini juga yang rumahnya diyakini jadi tempat base camp-nya Tuhan Yesus dan menafsirkan jadinya kepenuhan Roh Kudus. Ini terjadi di rumahnya Markus. Di Markus ini juga nggak tahu umur berapa, kayaknya sih lebih muda ya. Tapi ini tokoh yang udah kawakan ini ya. Tokoh kawakan. Jadi siapa sepupunya Markus? Barnabas tadi kan? Ya, jadinya di Perga, Markus meninggalkan Paulus dan Barnabas. Ini yang menurut catatan Kisah Para Rasul 15 mengecewakan amat sangat Paulus. Sedangkan Barnabas masih bisa menerima apa yang dilakukan oleh Markus ini. Digunakan di Kisah Para Rasul 15 itu apostanta. Itu bicara tentang apostasi. Murtad bisa dibilang. Bahasanya tegas benar nih Kisah Para Rasul 15 nih. Apostanta itu bahasa Grekanya itu. Memang keras benar ini perkataan ini ya. Tulisan Lukas di pasal 15 nanti ya. Tapi kita tahu bersama nanti Markuslah yang menulis Injil Markus. Jadi sempat gagal bisa dibilangnya. Sempat dibilang sempat dibilang murtad, tetapi tetap ada pemulihan sehingga nanti Markus ini tetap berguna bagi Paulus, berguna bagi Petrus. Ini tokoh yang
tidak menonjol, tapi gunanya, manfaatnya, perannya luar biasa. Yohanes Markus. Dia sempat gagal. Alasan mengapa Markus pulang kampung ke Yerusalem ada 3 sebagai di sini ya. Karena satu, ya memang pekerjaan makin berat, karena daerah makin sulit, perjalanan makin berat, fisik melemah, sedangkan Markus biasa hidup nyaman. Tadi kita sudah belajar bahwa Markus ini rumahnya besar, diyakini dia orang berada dan punya Pak, di sini budak. tulisannya Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Markus atau Yohanes sih? Ya, Yohanes Markus. Oh. Kan baunya tuh, mereka membawa Yohanes. Nggak ada tulisan Oh, Markus soalnya di sini. di pasal 12 ayat 25. Iya ya, kalau di 13 cuma Yohanes doang ya. Iya. Pasal 12 ayat 25. Mereka menyelesaikan tugas mereka. Mereka membawa Yohanes. Ini kalau Karini nggak bilang, kita juga nggak nangkap nih. Iya ya, kalau di 13 cuma Yohanes doang bilangnya. Yohanes meninggalkan mereka. Ini maksudnya Yohanes Markus. Ya, bagian akhir 3 alasan. Ini tafsirnya ya. Mengapa Yohanes Markus pulang kampung? Pertama tadi ya, pekerjaan makin berat, perjalanan semakin berat, medan kota demi kota semakin berat, sedangkan Markus biasa hidup nyaman. Terus ada kemungkinan daerah itu ini ya, malaria ini. Udah nyamuk malaria berarti ya. Dan Paulus terjangkit malaria. Itu sekali lagi tafsirannya. Kedua, kecewa karena Barnabas sepupunya tidak lagi jadi pemimpin. Ketiga, kecewa karena harus berkhotbah kepada orang-orang non-Yahudi. Ya, ini 3 alasan Yohanes Markus pulang kampung ke Yerusalem. Ya, silakan Pak Wewe. Yesus berkati. Oke, terima kasih Bu. Ya, udah habis materinya. Yuk kita diskusi. Bisa ada yang bingung? Kalau ada yang mau tambahkan, silahkan. Ada yang mau nanya juga silahkan. Apa di mana? Ininya umumnya kayak juga. Lagi itu deh. Lagi error. Yang punyanya KWW. Mungkin. Di sini KWW nggak keluar. Ya, enggak. Ayo. Berarti di ketiga itu Om. Kawan-kawan Di itu chat juga boleh. Barnabas dan Yohanes Markus ya. Cuma 2 orang itu doang. Muncul ini yang berasal dari Antioquia. Iya. Berarti mereka Atau bisa ada bergabung di situ. berarti yang mulai pelayan mereka bertiga dari awal. Tapi yang lebih ditonjolkan cuma Barnabas dan Saulus ya. Ayo, ada pertanyaan? Iya. Terus namanya Yohanes Markus di situ dikemanain? Karena Barnabas dan Saulus yang lebih ditonjolkan di situ, yang lebih yang selalu disebutkan,
Yohanes Markusnya apa berpisah dari mereka selama itu? Enggak, di ayatnya mereka pulang ke Yerusalem kan di ayatnya 13 Yohanes. Berarti selama mereka apa namanya? Menjelajah itu apa? Yang dari sini, Siprus ini Mereka sebelum menangkan raya ke hati Perga. gubernur itu berarti ada Yohanes di situ bersama-sama dengan mereka. Ada Yohanes Markus. Halo. Ada lah pasti. Di ayat 5 jelas kok. Dia ngikutin terus kok jadi pembantunya. Terus menyertai. Iya, dan dia menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Ayat 5. Mungkin dia kecewa karena jadi pembantu, harusnya asisten. Iya. Kesel dia. Betul, misalnya pembantu. Orang asisten dong. Bahasanya si Lukas nih keras banget nih. Ayo. Ada lagi yang lain? Weh, nanya weh. Weh, nanya dong weh. Ya, silakan. Yohanes yang disebut juga Markus itu satu orang atau gimana ya weh? Iya, satu orang, Kak. Oh, satu orang. Terus, terus mengapa mereka dijadiin pembantu ya weh ya? Ya elah nanyanya gitu. Satu tim, itu satu tim maksudnya. Ketua kelas gitu maksudnya, kok jadi pembantu ya? Satu tim, maksudnya tim pelayanan itu. Oh, makasih Kak Mui. Iya. Waktu itu Suci bukan ikut di situ. Nggak ikut Kak Mui, nggak ikut dalam kelompok. Jalan di Yerusalem. Kita di Blimbing bukan di Yerusalem, jadi nggak ikut. Iya kan ketemu Bang Simon itu di situ Kak. Di sini ada Bang Simon. Oh di Bojonggede Marin. Di Siprus. Aduh. Ada yang mau tanya Pak Demas? Ayo Kang Demas. Oh, Ya, melambaikan tangan sama kayak saya juga sering melambaikan tangan. Sementara belum ada pertanyaan. ya kadang-kadang memang suka ini ya apa? Apalagi kayak Kisah Rasul ini banyak banget gitu nama-nama yang kita sendiri kadang-kadang apa sih gitu pentingnya gitu nama-nama mereka sering ada gitu banyak nama gitu di Kisah Rasul ditulis. Kan ada yang bilang bahkan ada banyak tafsiran juga, dibilang tadi Lukius itu Lukas. Nah, itu kan perlu lebih dalam lagi tapi nggak terlalu penting, tapi menurut saya sih namanya catatan nama ini yang untuk sebagai saksi sih menurut saya sih bahwa benar gitu pelayanan dan ada perkembangan pelayanan gitu. Jadi intinya dari tulisan-tulisan nama itu. Kalau dari saya sih seperti itu. Jadi soal ada juga yang ngebahas soal apa Kirene itu tadi yang bisa disampaikan. Ada yang bilang itu apa anaknya Simon karena kan kalau dibilang tadi tahun berapa Bung? 46 ya Bung ya? Iya, tahun 46. Berarti kan sekitar ya mungkin 12 atau 13-an tahun lah ya setelah kematian Yesus. Jadi ada yang menafsirkan bahwa itu adalah apa Simon itu, ada yang menafsirkan juga itu anaknya. Nah, itu kan banyak tafsiran gitu. Tapi intinya dari nama-nama itu sih menurut saya sebagai apa kisah rasul kan kisahnya para rasul. Jadi perlu banyaknya nama ya untuk membuktikan bahwa kejadian itu tuh benar-benar real gitu, nyata gitu, bahwa itu tuh
terjadi gitu, dan mereka itu saksi-saksinya, mereka itu pelayan-pelayannya, itu sih menurut saya. Jadi ya, yang lain. Kita cukupkan. Ya. Mungkin berikutnya apa ya? Kayaknya Bung Semi harus dikasih itu deh mic yang nempel ke mulut gitu ya, supaya suaranya lebih jelas gitu. Karena kalau agak jauh kan jadi kayak gitu suaranya. Kayak sendu senyap ya. Iya. Bimbel tenggelam. Bener nggak? Yang lain coba deh, komen deh. Iya, agak pelan tadi, pelan-pelan. Kurang-kurang ini. Lemas Kak Suci. Iya. Enggak sih sebetulnya karena mic-nya aja agak jauh dari mulut, jadi suaranya jadi pelan gitu. Kayaknya Bu Semi belum makan kali ya, Marin ya? Enggak, mulai Kamis depan mic-nya ditelan. Nanti pagi-pagi baru keluarin. Iya, selesai BS baru muntahin lagi, Kak. Ya kan? Biar kenceng. Emang sosok imut gitu kalau ngegentak kita kenceng banget. Atau dijahit di sini, Rin. Ini, jadi kan nggak geser-geser tuh. Parah banget kamu nih dijahit. Maafin ya, Bung Semi ya, maafin kami ya. Ya bisa jadi pakai Tensoplas gitu, tempelin dekat mulutnya bisa. Penampakan anaknya Bung Semi tuh. Oke, mungkin udah itu aja kali ya. Terima kasih Bung Semi untuk pelayanannya. Terima kasih. Nanti yang tutup dalam doa, aku boleh minta tolong Bau Rora nggak Bau tutup dalam doa? Mana Bu? Bau? Ya. Oke. Ya, oke. Kedengeran ya? Kedengeran banget, Bu. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Kami boleh belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana hamba-hamba Tuhan menginjil, memberitakan Injil-Mu dengan pimpinan Roh Kudus yang dinamika Tuhan Yesus, yang penuh dengan banyak cara ya Tuhan Yesus, yang kami tidak mengerti tapi mampu menjangkau jiwa-jiwa, mampu menarik jiwa-jiwa lagi yang lebih lagi Tuhan Yesus kepada Engkau dengan segala kesederhanaan hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Tapi Tuhan pakai mereka, Roh Kudus pakai mereka. Kami percaya Tuhan Yesus dengan segala kerendahan hati juga. Kami rindu Tuhan Yesus Engkau memakai hidup kami Tuhan. Dengan kami tetap rendah hati Tuhan Yesus. Dan dengan segala apa yang Tuhan sudah perlengkapi bagi kami ya Tuhan Yesus. Biar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, penuhkan kami, pimpin kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu selalu ya Tuhan. Sehingga hidup kami juga boleh menjadi berkat Tuhan Yesus di pekerjaan dimanapun kami berada, di tengah-tengah keluarga kami, bahkan tanpa kami sadari hidup kami ini menjadi kesaksian untuk menarik jiwa-jiwa lain kepada Engkau Tuhan. Terima kasih kami berdoa, bersyukur untuk hamba-Mu Tuhan Yesus Bung Sem yang sudah Tuhan pimpin, hikmat, berikan hati yang sungguh Tuhan Yesus untuk mau mempelajari lagi dan membagikannya buat kami, bahkan semua teman-teman yang terlibat di dalam grup Bible Study ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami tutup Bible Study ini malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Makasih Bu. Oke, malam ya semuanya. Malam semuanya. Terima kasih semuanya. Lidahnya diapain tadi ditun lidahnya? Bukan lidahnya Pak. Dadah Ket.